Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan materi lain dalam modul-modul di LMS. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita ketahui merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Materi-materi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah yang pertama tentang kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan hal yang diperhatikan guru sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dengan mengecek kesiapan belajar murid, tergambar di sana seberapa paham murid kita tentang materi tersebut, seberapa mampu mereka belajar hari ini, bagaimana menyetel pembelajaran yang cocok untuk murid. Yang kedua, minat belajar murid. Minat sebagai keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus siap menyelidiki bagaimana minat anak dalam belajar. Guru juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang membuat murid berminat dalam mengikuti pembelajaran, seperti menciptakan situasi belajar yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan dan lain sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Ketiga, yang menjadi kebutuhan belajar murid adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan belajar yang mereka sukai. Seperti apa? Misalnya lingkungan belajar yang panas, yang dingin, yang terang, seperti itu. Kemudian profil belajar murid juga berhubungan dengan pengaruh budaya seperti santai, pendiam, impresif, dan lain-lain. Profil belajar murid yang lain yang berhubungan adalah bagaimana proses belajar yang disukai anak, apakah menerima pembelajaran secara visual, auditori, atau secara kinestetik. Profil belajar murid juga berhubungan dengan kecerdasan apa yang sudah dimiliki murid kita. Sebagai guru, kita harus memahami itu semua untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid kita dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan belajar murid ini tentunya juga berkaitan dengan materi lain yang ada di LMS modul guru penggerak. Yang di sini yang saya temukan adalah misalnya keterkaitan kebutuhan belajar murid dengan kebutuhan dasar murid. Kenapa berhubungan? Karena kebutuhan dasar murid ini adalah cikal bakal seorang anak itu belajar mereka, tumbuh minat belajar mereka. Kemudian di dalam kebutuhan dasar manusia ini juga berhubungan dengan kesenangan mereka, bagaimana kesenangan ini dapat membantu mereka dalam belajar. Kesenangan ini juga ada pada profil belajar murid, seperti itu. Kemudian apa hubungannya lain? Misalnya pada penguasaan, pada kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia ada di sana penguasaan. Nah, ini juga berhubungan dengan kesiapan belajar murid, seperti itu. Kemudian kebutuhan belajar murid ini juga telah sinkron dengan kebutuhan dasar murid. Ini juga berhubungan ke apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, bahwa anak-anak ini dituntun menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini
berhubungan juga dengan apa yang diinginkan anak-anak kita dalam belajar, yang dimana di sini berhubungan dengan minat mereka, kemudian bagaimana kesiapan belajar mereka, dan profil belajar seperti apa yang ada pada anak kita, seperti itu. Nah, kemudian juga apa yang ada dalam kebutuhan belajar murid ini, kemudian kebutuhan dasar manusia juga sinkron dengan motivasi yang ada pada manusia, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya, tentunya seorang anak dalam belajar tidak terlepas dari kedua motivasi ini. Nah, dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, tentunya motivasi internal harus ada dalam diri murid, juga ada motivasi eksternal yang harus ada dan ditumbuhkan oleh orang lain, ya, seperti guru mereka di sekolah. Demikian keterkaitannya pada kebutuhan belajar murid ini. Kemudian materi kedua yang bisa kita pahami dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah mengenai gaya belajar anak, dan ini juga sudah disinggung tadi di dalam kebutuhan belajar murid. Nah, yaitu ada 3 gaya belajar anak. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Nah, visual ini berhubungan dengan kesenangan mereka dalam melihat sesuatu, auditori kesenangan mereka dalam mendengar sesuatu, dan yang kinestetik adalah berhubungan dengan gerak, di mana anak-anak mungkin lebih suka belajar lebih banyak gerak, seperti itu. Kemudian apa kaitannya gaya belajar anak dengan materi lain? Gaya belajar anak ini dapat dihubungkan dengan usia perkembangan anak tersebut, di mana misalnya pada usia-usia tertentu, misalnya anak itu memiliki kecenderungan, misalnya mereka suka dengan visual, atau mereka suka dengan auditori, dan ada kalanya mereka suka dengan kinestetik. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Wiraga dan Wirama. Kemudian disinkronkan lagi dengan psikososial yang digambarkan oleh Erikson. Nah, kedua usia perkembangan ini tentunya juga berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang yang dapat diterima, kesenangan dan kebebasan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi yang bisa kita pahami dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berhubungan dengan variasi materi yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran, yang berhubungan dengan bagaimana guru menyajikan materi tersebut. Kemudian diferensiasi proses berhubungan dengan proses pembelajaran yang bervariasi yang diberikan guru dalam kelasnya. Kemudian diferensiasi produk adalah bagaimana seorang guru memberikan tugas kepada anak didiknya secara bervariasi menurut kemauan dan kemampuan murid tersebut. Nah, diferensiasi dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya juga sangat berhubungan dengan materi-materi lain. Misalnya bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya memang merupakan peran dan nilai seorang guru penggerak, di mana dalam strategi pembelajaran diferensiasi ini guru diharapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Pada segi nilai guru penggerak yang berhubungan dengan strategi pembelajaran diferensiasi ini berpihak pada murid, reflektif dan inovatif. Dan strategi pembelajaran diferensiasi ini juga erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu
pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian menuntun murid dengan tidak memaksa karena mereka manusia merdeka, seperti itu. Jadi dalam strategi pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana seorang guru dapat menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini akan tergambar di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga tergambar dalam konten yang ada dalam pelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting juga yang harus kita pahami di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini juga harus melihat bagaimana penilaian pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Nah, dalam penilaian pembelajaran ada 3 penilaian pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, assessment for learning, yang memang penilaiannya dilakukan di saat pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian bisa juga dengan assessment of learning setelah pembelajaran itu selesai, dan bisa juga pembelajaran assessment as learning, di mana ada penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama dengan murid tersebut. Nah, pada penilaian pembelajaran ini juga ada kaitannya dengan materi-materi lain, di mana setiap penilaian pembelajaran itu tentunya bukan sebagai penghargaan dan bukan juga sebagai hukuman, namun penilaian pembelajaran sebagai sarana untuk melihat perkembangan anak agar guru dapat menemukan kebutuhan belajar anak. Nah, penilaian pembelajaran ini juga outputnya adalah bagaimana seorang murid di sekolah itu dituntut untuk menjadi seorang murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi output dari pembelajaran dan terakhir adalah penilaian pembelajaran, diharapkan seorang murid itu bisa menjadi seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah materi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.